Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati dapat memiliki dua arti, yaitu salah satu organ tubuh manusia yang dapat dilihat oleh mata manusia dan hati yang rohani yang sangat halus dan bersifat rabani. Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Bahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait penyakit hati dalam surat At-Taubah ayat 125, yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ada beberapa macam jenis penyakit hati, di antaranya yaitu 1. Riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang riya biasanya jika melakukan amal ibadah bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengharap pujian dari manusia. Sifat ini harus dijauhkan sebab orang yang riya dengan amal ibadahnya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah yang dilakukannya hanya sia-sia saja. Sifat ini digambarkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Sifat ini juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Takutlah kalian kepada syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai utusan Allah, apa yang sejatinya dimaksud dengan syirik kecil itu?" Rasulullah berujar, yaitu sifat riya atau pamer diri. Kelak di hari pembalasan, Allah mengatakan kepada mereka yang memiliki sifat riya, "Pergilah kalian kepada mereka, di mana kalian dulu pernah memperlihatkan amal kalian kepada mereka semasa hidup di dunia. Lihatlah apakah kalian memperoleh imbalan pahala dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hasad dan hasud atau iri dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain, berangan-angan atau berkeinginan suatu hal berharga yang dimiliki oleh orang lain tersebut hilang. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hasad artinya adalah perasaan negatif yang muncul saat melihat seseorang bahagia. Perilaku ini harus dihindari karena dapat memutus tali persaudaraan antar umat muslim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain, suka memuji diri sendiri, meremehkan orang lain, mencela atau menghina orang lain. Selain itu, suka membesar-besarkan kesalahan orang lain meski hanya kesalahan sepele. Takabur merupakan salah satu sikap tercela, terlarang dan harus dihindari. Pelakunya akan rugi di dunia dan akhirat. Orang yang takabur tidak akan menyadari kekurangan yang dimilikinya. Takabur dapat menghalangi seseorang masuk surga. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah, rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri." Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Yang keempat, ujub atau merasa soleh. Ujub merupakan perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong sifat sombong. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa ujub termasuk satu dari 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, gadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan hanya dibenci oleh sesama manusia, sifat pemarah juga amat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Yang keenam, ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat dan lebih dikenal dengan istilah bergosip atau membicarakan aib seseorang. Perbuatan ini harus dihindari karena bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketujuh, istiraj. Tidak sedikit orang yang lalai dalam ibadah justru diberikan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kenikmatan dunia itu disebut dengan istiraj. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah dan merasa tenang dalam maksiatnya.
Peringatan istiraj termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran surah Al-An'am ayat 44. Semoga kita bisa menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit hati. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.